Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan oleh karena kasih dan pemeliharaannya lah, sehingga kita boleh menjalani kehidupan selama seminggu sepekan ini, semua itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan pada minggu ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelayanan firman. Untuk itu dengan penuh kasih kita bangkit berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Silakan duduk. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, kerap kali kita terjatuh ke dalam dosa, baik itu dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Karena itu marilah saat ini kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui akan dosa-dosa kita. Melalui pujian, ketika hatiku telah disakiti. Ajarku
ampuni bila kami. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika kita telah mengaku dosa kita, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Amos pasal 5 ayatnya yang ke-14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Kini ku masuk rumah Tuhan. Kita berdiri dan kita mendengarkan perintah mengasihi dari Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca secara bersama-sama Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitti Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang,
burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan kita hari ini. Yang pertama dari kitab Yunus, pasal 4 ayat 1 sampai 11. Yang kedua dari kitab Filipi, pasal 1 ayat 12 sampai 30. Dan yang ketiga dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mohon Roh Kudus menuntun kita di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di minggu pagi ini, kami umat-Mu datang memasuki rumah-Mu yang kudus, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di dalam perayaan ibadah hari Minggu, bersama dengan segenap warga Jemaat Sion Pare-Pare, baik itu yang ada di rumah masing-masing, pun kami yang sudah memungkinkan untuk pergi ke gereja. Tibalah saatnya firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu kami mengerti dan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Yunus belajar mengisyaratkan bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layaklah engkau marah." Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman,
engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar, 120.000 orang, yang tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemencaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk ditinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kebahagiaanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk
percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian sabda Tuhan. Amin. Kita mendengarkan Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi, jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja, kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Saudara,
Hari ini kita akan merenungkan satu tema perenungan di dalam lingkup pelayanan kita, Gereja Toraja, yakni dipanggil menyatakan kebaikan Tuhan. Dipanggil menyatakan kebaikan Tuhan. Batu ditambahi umpamanasa kama sokananna puang matua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada peribahasa mengatakan, senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Pasti ungkapan ini tidak asing lagi di telinga kita. Ada orang yang sangat senang jika melihat orang lain menderita dan gelisah ketika melihat orang lain baik-baik saja. Hal seperti ini terjadi dalam kisah Yunus. Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan menyampaikan seruan pertobatan di sana. Jika orang Niniwe tidak mau bertobat, maka kota itu akan ditunggang balikan. Maka Yunus berharap kota Niniwe dan semua penduduknya akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi apa yang diharapkan Yunus tidaklah terjadi. Ternyata penduduk kota Niniwe percaya kepada Allah. Mereka segera mengenakan kain kabung, berpuasa, dan menyatakan pertobatannya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berubah pikiran, tidak jadi menghukum orang Niniwe. Justru Allah berbelas kasihan dan mengasihani orang Niniwe karena mereka telah berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan segera bertobat. Hal ini bertolak belakang dengan sikap yang ditunjukkan Yunus. Ia marah dan kecewa karena orang Niniwe tidak jadi dihukum. Yunus seolah-olah merasa puas dan senang jika penduduk kota Niniwe dihancur leburkan. Saudara, adakah juga di antara kita yang hadir saat ini seperti Yunus? Seolah-olah kita puas dan senang jika kita melihat orang lain menderita, orang lain dapat bencana dan musibah. Kita puas dan senang melihat orang lain mendapat pergumulan. Saudara, ini bukan cara hidup anak-anak Tuhan. Yang Tuhan mau supaya kita ketahui bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Sekali lagi, Tuhan itu baik kepada semua orang. Ingat, semua orang. Tanpa melihat apa statusnya, apa kedudukannya, apa jabatannya, kaya atau miskin. Intinya
Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan mau mengajar Yunus ketika ia begitu sayang kepada sebuah tanaman sebatang pohon jarak. Apalagi Tuhan yang menciptakan seluruh umat manusia. Masa akan Tuhan tidak menyayangi umat yang diciptakannya? Karena itulah kita semua dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan siapapun mereka. Bahkan yang kita anggap musuh sekalipun, kita tetap harus mengasihi mereka. Karena kasih Allah bersifat universal, berlaku bagi dan untuk semua orang. Saudara, adakah di antara kita yang masih suka dan masih sering membeda-bedakan orang? Maknai dan renungkanlah firman Tuhan hari ini. Jangan membedakan orang, sebab Allah sendiri tidak pernah membedakan orang. Hendaklah hidup kita ini makin hari makin bermanfaat, makin berguna untuk hidup orang lain, menjadi berkat bagi semua. Sebab sesungguhnya kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi semua orang. Pertanyaannya, sudah siapkah kita? Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, namun kita akan diingatkan melalui nats Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita menyanyi PKJ 277 ayat 1 dan 3. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jangan yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih,
Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami di minggu pagi ini. Kami telah menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan. Kami telah dikuatkan dan diteguhkan oleh firman kebenaran-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk melakukan firman-Mu ini dan menghayati bahwa Engkau memanggil kami untuk menyatakan kebaikan bagi semua orang. Karena itu, kami tidak akan pernah lagi membeda-bedakan orang di dalam kehidupan ini, karena Allah sendiri tidak membedakan orang. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua warga jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka yang sakit Tuhan, di dalam kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun yang masih dalam pemulihan di rumah. Tuhan kiranya yang akan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Bagi yang sudah tua dalam lanjut usia, Tuhan memberi kekuatan di dalam menjalani masa tua mereka. Bagi yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, berkati mereka Tuhan. Sempurnakan sukacita mereka dan ingatkanlah mereka untuk selalu bersyukur kepadamu. Kami mendoakan pelayanan sepanjang minggu ini dalam perkunjungan majelis gereja dan ibadah di masing-masing OIG. Biarlah Tuhan yang akan memberkati supaya kami boleh turut mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Dan kami senantiasa merindukan firman Tuhan berbicara di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah persembahan kami, semoga berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan boleh dikelola dengan baik dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami semua yang telah mengambil bagian pada hari ini, majelis gereja yang bertugas, dan semua pihak yang Tuhan pakai di dalam pelayanan ini. Kami percaya pelayanan ini tidak akan sia-sia, melainkan akan membawa berkat bagi kami yang setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang dan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan kiranya menyertai kami. Ampuni semua dosa-dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa, bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Yesusku, Juru Selamatku. Yesusku, Juru
pergilah kamu dan nyatakanlah kebaikan Tuhan kepada semua orang dengan tidak membeda-bedakan orang. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada minggu ini dan diiringi lagu Bersamamu Bapa. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah pada minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.